علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وتيسيرا في الأمور كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini 15 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Matan Abi Syuja' atau kitab Taqrib yang berbicara tentang fikih sesuai mazhab Syafi'i, dan kita sudah sampai pada kitabus shalah pada bab al-umur, perkara-perkara allati yang tukhalifu fiha, menyelisihi di dalam perkara-perkara ini al-mar'atu, wanita, ar-rajula, terhadap laki-laki, fi sholati, dalam masalah sholat. Beliau mengatakan wal mar'atu, dan perempuan itu tukhalifur rajul, menyelisih laki-laki, maksudnya berbeda dengan laki-laki, fi arba'ati asya'a, dalam 4 perkara. Di situ tertulis 4 atau 5? 5. Kalau 5 diganti aja. Yang benar apa? 4 perkara. Pertama, farrajul, maka seorang laki-laki, yujafi, menjauhkan, mirfaqaihi, kedua sikunya, an jambaihi, dari kedua apa ini? Sisinya, ya, dari kedua sisinya, sisi badannya. Wa yuqillu, dan dia mengangkat, batnahu, perutnya, an fakhidaihi, dari kedua pahanya, maksudnya menjauhkan perutnya dari kedua pahanya, fir ruku'i was sujud, baik dalam ruku' maupun dalam sujud. Jadi di dalam salat menurut mazhab Syafi'i ada 4 hal di mana laki dan perempuan berbeda. Jadi secara umum laki-laki dan perempuan sholatnya caranya sama. Yang berbeda cuma 4 hal ini. Nah, beliau mulai dari nomor 1. Nomor 1, kondisi rukuk dan sujud. Gimana kalau laki-laki? Nah, laki-laki rukuknya tangan berada pada lutut ini. Kemudian siku ini jangan sampai nempel pada paha. Nah, tapi direnggangkan begini, lepas dari paha sama sekali. Demikian juga ketika sujud. Sujud jangan sampai siku kita nempel pada paha, tapi diangkat, dijauhkan. Nah, ini semuanya berlaku pada rukuk dan sujudnya laki-laki. Kalau perempuan berarti bagaimana? Sebaliknya. Kalau perempuan rukuk jangan membuka, sujud jangan membuka begini, tapi apa? Dekem begitu. Ini tangannya menempel pada anggota tubuh yang lain. Yang kedua, wa yajharu, dan laki-laki itu mengeraskan suara fi maudhi'il jahri, pada tempat dikeraskannya suara. Jadi kalau salatnya salat jahriyah, misalnya salat maghrib, salat isya, salat subuh, nah maka para laki-laki ini mengeraskan suara. Lah kalau perempuan gimana? Nanti akan dibahas. Nomor 3, wa idza, dan apabila nabahu, mengenainya, syai'un, sesuatu, fis salati, di dalam salat, sabbaha, maka dia bertasbih. Misalnya apa? Imamnya lupa atau salah, semestinya dia duduk tahiyat awal tetapi lupa, langsung bangkit. Nah, maka para jamaah laki-laki cara mengingatkan imamnya gimana? Mengucapkan tasbih, yaitu subhanallah. Apakah ini membatalkan salat? Tidak, diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, ada tamu mau masuk ke dalam rumah kita, sudah janjian sama kita jam 4 akan datang. Ternyata kita ketiduran sehingga tidak sholat asar berjamaah. Bangun-bangun jam 4 kurang 5. Nah, maka kita sholat di dalam rumah kita, sholat asar. Tamunya datang sesuai kesepakatan, jam 4 datang. Assalamualaikum. Nah, antum ketika sholat kan tidak boleh mengatakan saya lagi sholat, kan nggak boleh. Nah, gimana cara menjawabnya? Tasbih, subhanallah. Nah, ini tamu akan paham, oh dia lagi sholat. Buktinya dia membaca apa?
tasbih. Atau kita mengeraskan suara kita juga nggak apa-apa, suara dalam sholat kita tadi. Misalnya Allahu Akbar, ruku' nih, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, dikeraskan nggak apa-apa, supaya orang yang di luar tahu bahwa kita sedang sholat. Yang keempat, wa auratur rajul, auratnya laki-laki, ma baina surratihi, antara pusarnya, wa rukbatihi, dan lututnya. Jadi sholat itu kan harus menutupi aurat kan. Kalau tidak tertutup auratnya kan sholatnya tidak sah. Nah, auratnya laki-laki itu dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut. Maksudnya dari pusar sampai lutut itu antara keduanya yang jadi aurat. Jadi pusarnya bukan aurat, lututnya bukan aurat. Seandainya orang sholat pusarnya terlihat, sholatnya sah, sah. Yang penting bawahnya pusar tidak terlihat. Karena mulai dari bawahnya pusar ini aurat. Terlihat lututnya boleh, boleh. Tetapi kalau atasnya lutut tidak boleh, karena itu adalah apa? Aurat. Jadi paha laki-laki ini aurat ini, Pak. Ada yang suka main bola, boleh main bola, tapi pahanya jangan dibuka. Laki-laki punya paha, pahanya itu aurat. Lah kok di Indonesia banyak orang sepak bola pakai celana pendek sehingga pahanya terlihat, ya karena nggak pernah ngaji ya, sehingga nggak paham. Nah, maka orang-orang yang ngaji seperti kita jangan seperti orang yang tidak pernah ngaji. Kita mau sepak bola silahkan, tapi celananya yang agak panjang yang nutupi paha. Terlihat lututnya nggak apa-apa, tapi pahanya jangan sampai terlihat. Jadi saya ulangi lagi, pusarnya dan lututnya bukan aurat. Yang aurat adalah antara keduanya. Tetapi meskipun yang aurat adalah antara keduanya, wajib sebagian dari pusar tertutup, wajib sebagian dari lutut tertutup, supaya antara keduanya itu tidak ada yang tersingkap. Karena kalau lututnya tidak tertutup sama sekali, yang ngepres begini, begitu kita bergerak sedikit langsung terbuka, sehingga apa? Akan terbuka aurat kita. Dan kalau terbuka aurat, nanti akan kita bahas, itu termasuk pembatal sholat. Dan ini nomor 4 ini tolong jangan disalahpahami. Oh, kalau begitu saya besok sholat tak koloran tok. Karena apa? Auratnya laki-laki antara pusar sampai lutut. Berarti sholat koloran tok oleh. Loh, memang sholat koloran tok itu sah, tetapi ya tidak adab. Zaman sekarang kita sudah punya baju yang sangat mudah mencarinya. Zaman dulu itu kan baju sangat mahal, Pak. Satu baju ini mungkin harganya 1 jutaan, karena belum ada pabrik kain zaman dulu, ya, mahal sekali. Nah, sekarang sudah masing-masing kita punya baju, tidak boleh kita sholat kemudian koloran saja, meskipun dari sisi fikih itu sah. Nih. Kenapa tidak boleh? Mari kita lihat dalam hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, la yusallir rajul, jangan seseorang itu melakukan sholat fi thawbil wahid, dengan satu kain, laisa ala atiqihi minhu syai', yang tidak ada di atas pundaknya sesuatu yang menutupinya. Jadi meskipun pundak ini bukan aurat, ya kan? Aurat tadi pusar sampai dengan lutut, tetapi tidak sopan kalau kita itu sholat pundaknya terlihat. Kelek ketok kalau orang Jawa mengatakan, tidak sopan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah atau pakailah perhiasan kalian, maksudnya menutupi tubuh kita, inda kulli masjid, pada setiap kali kita melakukan sholat. Nah, maka pakai baju atas sama baju bawah, pakai sarung sama pakai koko, atau pakai gamis panjang seperti saya ini. Yang penting tertutup tubuhnya. Baik, sekarang kita bahas perempuan, karena ini tadi 4 untuk laki-laki. Sekarang perempuan. Wal mar'atu, adapun perempuan. Nomor 1, tadummu ba'daha, dia mengumpulkan sebagian tubuhnya ila ba'din, kepada sebagian anggota tubuh yang lain. Jadi kalau sujud jangan dibuka begini, tetapi ditutup begini. Kenapa? Para ulama katakan karena wanita tidak seperti laki-laki. Wanita itu adalah semua tubuhnya aurat, sehingga untuk lebih tertutup auratnya, maka sujudnya dalam kondisi terlingkup begini. Tapi memang saya jujur, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih bahwasanya wanita dalam hal ini berbeda dengan laki-laki. Sehingga Nabi itu sunnahnya ketika sujud ini dibuka begini, telapak tangannya apa namanya?
sikunya dibuka, maka wanita kalau sholat juga begitu, dibuka begitu. Salah satu di antara mereka yang mengatakan tidak ada bedanya laki dan perempuan dalam hal ini adalah Asy-Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala. Dan dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa kanat Ummu Darda, adalah Ummu Darda tajlisu fi salatiha, dia duduk di dalam salatnya jilsatar rajul, seperti duduknya laki-laki. Jadi tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Meskipun mazhab Syafi'i boleh saja menjawab, ini kan duduk, ini nggak bahas masalah duduk, ini membahas masalah rukuk sama sujud tadi yang dibuka tadi. Nah, untuk perempuan tidak dibuka tapi ditutup. Karena itu ringkasnya, para perempuan, para ibu-ibu kalau sujud ditutup begini boleh sesuai mazhab Syafi'i, tapi kalau dibuka begini sesuai fatwanya Syekh Albani juga sah, tidak ada masalah. Apalagi ini yang disebutkan ini semuanya sunnah-sunnah. Nomor 1, 2, 3 ini ya. Nomor 1, menjauhkan suku ini sunnah, menjaharkan suara ini sunnah. Ketika ada sesuatu dalam sholat membaca tasbih ini sunnah. 3 ini semuanya sunnah. Tapi kalau menutup aurat ini hukumnya apa? Wajib. Tapi nomor 1, 2, 3 ini sunnah. Nah, sehingga kalau ada ibu-ibu yang sholatnya seperti laki-laki, sujudnya dibenggangkan ini tangannya, ya sah, karena apa? Itu hanya sunnah. Nomor 2, wa takhfidu, dan wanita itu merendahkan sautaha, suaranya, bihadrati, di hadapan ar-rijali, laki-laki dewasa, al-ajanib, yang ajnabi. Jadi ibu-ibu suaranya tidak boleh keras ketika di hadapan para laki-laki ajnabi. Ini hukum asal, okay? Kecuali kalau diperlukan keras ya harus keras. Misalnya perempuan menjadi saksi dalam perhakiman. Hakimnya tanya, di situ ada kaum laki-laki, Anda jadi saksi? Ya. Bagaimana persaksian Anda? Ya ngomongnya yang keras sampai didengar oleh hakimnya. Atau misalnya dalam pengajian seperti ini, ibu-ibu ada yang tanya, tapi tanyanya bisik-bisik karena tidak boleh suara keras di hadapan laki-laki. Tidak benar seperti itu. Ini kan membahas masalah sholat ini. Ini kita sedang membahas masalah apa? Masalah sholat. Nah, dalam masalah sholat, wanita itu merendahkan suaranya di hadapan laki-laki ajnabi. Ibu-ibu sholat di masjid yang terbuka seperti ini, jamaah ibu-ibu sholat di situ. Nah, ada bapak-bapak di sini, suara bacaan Qur'annya jangan keras-keras. Nah, apalagi kalau dia sholat sendiri karena terlambat. Nah, sementara ada bapak-bapak, ada laki-laki di sini, jangan mengeraskan suara, karena nanti semuanya akan noleh. Ini siapa ini yang suaranya merdu ini? Ya. Sudah menikah atau belum ini? Nah, nanti malah yang masjid mikirnya apa? Nikah. Padahal masjid itu tujuannya untuk sholat, bukan untuk menikah. Nah, maka itulah sebabnya wanita harus merendahkan suaranya. Karena itu juga dalam masalah adzan, fikih adzan, tidak ada adzan untuk para wanita. Karena adzan kan disunahkan keras. Nah, sementara wanita disuruh merendahkan suaranya di hadapan laki-laki. Karena itu saya sangat tidak cocok dengan musabaqah tilawatil Quran, di mana perempuan nampil di atas podium, kemudian laki-laki semuanya melihat kecantikannya dan mendengarkan suara merdunya. Itu enggak benar sesuai mazhab fikih Syafi'i itu. Itu kalau ngakunya fikihnya fikih, mazhabnya mazhab Syafi'i yang balelo nih. Tidak sesuai apa? Fikih yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ya mestinya kalau musabaqah gitu perempuan-perempuan, laki-laki dipisah gitu ya. Atau kalau laki-laki ya ditampilkan di depan perempuan atau semuanya lihat nggak apa-apa, tapi perempuan nggak boleh. Perempuan memang hukumnya beda. Jadi perempuan itu berbeda dengan laki-laki, nggak bisa disamakan. Suara perempuan itu berbeda dengan suara laki-laki. Yang ketiga, wa idza, dan apabila nabaha, mengenainya, syai'un, sesuatu, fis sholati, di dalam salat, saffaqat, maka perempuan itu bertepuk tangan atau menepuk tangan. Nah, cara menepuk tangan yang benar menurut mazhab Syafi'i itu adalah telapak tangan kanan bagian dalam dipukulkan pada telapak tangan kiri bagian luar. Salat kan ngeten nggih? Allahu Akbar. Nah, maka ketika imamnya salah, maka hendaklah perempuan tidak mengucapkan subhanallah, tapi tangannya gini. Nah, gini. Sebagian lagi mazhab Syafi'i mengatakan begini. 2 jari ditempelkan pada ini. Tapi kata guru saya, Syekh Khalid Bahumaid,
yang benar adalah dengan menepukkan telapak tangan kanan yang dalam pada telapak tangan kiri yang luar. Kenapa? Karena ini gerakannya lebih sedikit. Kalau kita menepuk begini kan berarti yang gerak satu tangan, tangge. Tapi kalau kita begini, nah, yang gerak dua tangan. Dua-duanya lepas dari tubuh, kemudian begini. Nah, lebih bagus cara yang pertama. Ini. Jangan begini. Ini tepuk tangan orang gereja kayak gini. Ini bukan cara tepuk tangan yang benar di dalam membenarkan orang yang dalam salatnya salah. Imamnya salah, nah ibu-ibu membenarkannya begitu. Nomor 4. Wa jami'u dan seluruh badanil hurrah, badannya wanita merdeka, auratun, aurat semuanya. Illa kecuali wajhaha, wajahnya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Jadi ibu-ibu ketika sholat wajahnya terbuka, gimana? Sah. Bahkan memang ada larangan orang sholat menutup apa? Mulutnya. Nah, maka dibuka saja. Ibu-ibu yang biasa pakai cadar ketika sholat, cadarnya dilepas. Kecuali kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya sholat di masjid yang terbuka begini, nah masih dipakai cadar nggak apa-apa. Tapi sholat di rumah, tidak ada orang yang ajnabi, semuanya mahram, istrinya, anaknya, dan sebagainya, cadarnya hendaklah dilepas. Kemudian kedua telapak tangannya, baik itu luar maupun dalam, semuanya ini bukan aurat, sehingga ketika sholat ini terbuka nggak apa-apa. Jadi dalam bukan aurat, luar bukan aurat. Tapi kalau sini sudah aurat, wanita sholat sininya terbuka, tidak sah sholatnya ini, karena ini bukan yang dimaafkan. Yang dimaafkan cuma telapak tangan. Telapak tangan perbatasannya apa? Pergelangan ini. Tapi kalau ininya sudah bukan lagi. Nah, sehingga biasanya rukuh-rukuh para wanita itu kan ada talinya, toh, nggih? Di talinya dimasukkan pada jari. Kenapa? Supaya enggak tertarik. Karena begitu dia Allahu Akbar mengangkat, ini tertarik begini, sholatnya batal nih. Karena apa? Terbuka. Enggak boleh. Karena itu paling bagus nih wanita pakai penutup nopo niku, tangan nih. Yang biasanya kalau wanita mengangkat tangannya begini, ini pakaiannya tersingkap tapi masih ada penutupnya, nah, sehingga tidak terlihat auratnya. Itu lebih bagus. Wal amatu, dan budak perempuan itu karrojul, seperti laki-laki. Maksudnya auratnya budak perempuan seperti laki-laki, yaitu antara pusar sampai dengan apa? Sampai dengan lutut. Nah, sehingga kalau ada budak perempuan sholat terbuka selain antara pusar sampai lutut, sholatnya masih apa? Sah. Untuk budak perempuan loh, kalau untuk merdeka tidak sah. Baik, inilah perbedaan antara laki dengan perempuan dalam mazhab Syafi'i dalam masalah sholat mereka. Dan ini yang perlu digarisbawahi, ya. Wajah dan kedua telapak tangannya wanita saja yang bukan aurat, selain keduanya adalah aurat. Rasulullah SAW pernah menegur kakak iparnya yang bernama Asma. Ya Asma, wahai Asma, kakak iparku, innal mar'ata, sesungguhnya wanita, idza balaghatil mahidha, ketika sudah usia balik dewasa, sudah haid atau sudah tumbuh bulu pada kemaluan, atau sudah pernah mimpi basah, atau sudah usia 15 tahun, lam yasluh, tidak pantas, ayyura minha syai'un, untuk terlihat dari tubuhnya sesuatu apapun juga, illa hadza wa hadza, kecuali ini dan ini doang. Wa asyara ila wajhih, beliau menunjuk pada wajahnya, wa kaffai, dan kedua telapak tangannya sampai pergelangan. Selain itu semua tubuh wanita adalah aurat. Bahkan saya buka rahasia mazhab Syafi'i ini. Mazhab Syafi'i mengatakan wanita semuanya aurat selain wajah dan kedua telapak tangan itu dalam sholat. Kalau di luar sholat gimana? Nah, di luar sholat menurut mazhab Syafi'i, telapak tangan wanita juga aurat, harus ditutup. Wajah wanita juga aurat, harus pakai apa? Cadar. Itu kalau mazhab Syafi'i. Sehingga Indonesia ini mazhab Syafi'i sing model ngendi bener ngerti kalau. Kalau ditanya mazhabmu apa? Syafi'i. Nah, kok wajahmu kayak pupur dibuka-buka gitu? Itu bukan mazhab Syafi'i kayak gitu. Kalau betul-betul mau pakai pendapatnya Imam Syafi'i, wanita-wanita harus pakai cadar, kemudian hanya dibolongi satu mata, satu lubang mata tok. Sing kiri napa sing kanan mboten ngerti kalau. Pokoknya satu aja.
Kalau dua matanya ini, nah ini masih tidak sesuai pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, ini madhab Syafi'i. Okay? Mereka mengatakan apa? Di luar sholat semua tubuhnya aurat, wajahnya aurat, telapak tangannya aurat, tambah susah melih. Okay? Karena itu kita mengikuti selain madhab Syafi'i dalam hal ini nggak apa-apa. Wanita wajahnya bukan aurat menurut madhab yang lain. Wanita kedua telapak tangannya bukan aurat menurut madhab yang lain, meskipun tidak dalam kondisi sholat. Jadi sholat maupun tidak sholat sama, wajah bukan aurat, telapak tangan bukan aurat, sesuai dengan hadis ini tadi ya, bahwasanya hada wa hada, ini wajah dan ini telapak tangan bukan aurat. Selain itu silahkan ditutupi. Wah, saya nggak terbiasa nutupi. Ya udahlah, tutupi pakai kresek nopo-nopo terserah mawon, pokoknya ditutupi. Nggak terbiasa pakai baju panjang, itu tutupi ngangge kresek mboten napa. Kita lanjutkan mubtilatus sholati, pembatal-pembatal salat. Nah, ini panjang ini Pak pembahasannya. Walladzi yubtilus sholata, adapun yang membatalkan salat, ahada asyara syai'a, ada 11 perkara. Pertama, al-kalamu, bicara, al-amdu, yang sengaja. Maksudnya bicara yang bukan dari wirid-wirid salat. Bicara kepada manusia, itu maksudnya. Misalnya ada orang sholat jamaah, sebelahnya bersin, alhamdulillah, kita yang di sebelahnya mendoakan yarhamukallah. Nah, ini sholat kita batal. Kita sedang sholat di rumah, istri kita masuk rumah mengucapkan salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, batal sholat kita. Dalilnya apa? Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalamin nas. Beliau mengatakan, inna hadhihi shalah, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha syai'un, tidak pantas di dalamnya sedikit pun min kalamin nas, dari pembicaraan kepada manusia. Innama huwa tasbih, isinya salat itu tasbih, wa takbir atau takbir, wa qiraatul Quran atau membaca Quran atau yang sejenisnya. Karena ada kan sami Allahu liman hamidah, itu bukan takbir, bukan tasbih, bukan qiraah, tapi itu sejenis itu. Ini hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam. Ini ada ceritanya. Muawiyah bin Hakam ini kan baru saja masuk Islam. Nah, dia ketika sholat, kemudian ada temannya yang bersin, dia mendoakan yarhamukallah. Maka semua yang sholat itu melototin dia. Nah, dia kaget, ini apa orang sholat kok melototi saya? Maka dia tanya, kenapa kalian tuh melototi saya? Wah, semuanya tambah geram, kayak wong sholat malah ngomong. Nah, semuanya menepuk. Nah, begini. Nah, maka kemudian setelah sholat diajari oleh Nabi, wahai Muawiyah bin Hakam, sholat ini ya tidak pantas untuk ngomong sedikit pun dari perkataan kepada manusia. Kalau perkataan kepada Allah silahkan. Makanya orang bersin dalam sholat mengucapkan alhamdulillah, boleh nggak? Boleh, karena itu ngomong sama Allah, memuji Allah, nggak apa-apa. Nah, perkataan yang membatalkan sholat itu dalam mazhab Syafi'i adalah kalau mengucapkan dua huruf meskipun tidak bisa dipaham, atau mengucapkan satu huruf tetapi yang sudah bisa dipaham. Misalnya orang Arab mengatakan qi, nah itu satu huruf nih, qi, itu ada maknanya. Apa qi itu? Artinya jagalah. Ada orang sholat, tiba-tiba anaknya mau jatuh. Nah, dia ngomong sama istrinya, qi, jagalah, maksudnya jagalah anak ini. Nah, maka itu membatalkan sholat. Atau kalau orang Indonesia misalnya mengatakan stop, nah, stop itu satu kata aja, stop atau satu huruf, tetapi sudah membatalkan. Kenapa? Kalimatnya sudah bisa dipaham. Hus, bisa dipaham nggak itu? Bisa. Nah, tidak boleh, itu membatalkan sholat itu. Yang kedua, tapi di sini al-amad, perkataannya yang sengaja. Sehingga kalau tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Misalnya Pak Imam ini setelah selesai membaca surat, mestinya dia rukuk, dia langsung sujud. Nah, panjenengan kaget, langsung panjenengan tanpa sadar mengatakan lupa, nah, gitu misalnya. Nah, begitu mengatakan lupa, itu sholatnya batal atau tidak? Tidak batal karena tidak sengaja. Kaget, saking kagetnya apa? Keceplosan ngomong begitu. Nah, begitu panjenengan teringat langsung istighfar, astagfirullah, kok saya ngomong sama imam. Nah, ini dimaafkan. Kenapa? Tidak sengaja. Al-amad ini yang membatalkan itu yang sengaja. Yang tidak sengaja tidak membatalkan.
Tapi kalau tidak sengajanya ucapannya banyak, tetap membatalkan. Misalnya di tengah-tengah salat panjenengan ceritanya panjang ngoyo-woro. Habis itu baru teringat, oh iya ini lagi salat ini, kok malah cerita ngoyo-woro. Ya batal karena kalimatnya terlalu apa? Panjang. Nah, sedikit dan banyaknya itu dihitung oleh para ulama 6 harokat. Kalau dia itu ngomongnya 6 harokat, maka itu sedikit. Lebih dari 6 harokat berarti banyak. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2, al-amalul katsir, perbuatan yang banyak. Ini membatalkan sholat. Misalnya panjenengan sholat sambil olahraga jogging, supaya sholatnya sambil mendapatkan kebugaran. Nah, ini batal sholatnya. Sholat sambil ngudak teh, sehingga nanti selesai sholat tehnya siap diminum, batal nih, ngudak teh kan banyak nih. Tapi kalau amalannya sedikit tidak membatalkan. Misalnya peci panjenengan jatuh, panjenengan ambil lagi, taruh lagi, dipasang di kepala, sah, tidak membatalkan. Para ulama mengatakan lafu imamah ahwanu min hamli umamah. Memasang peci atau sorban itu lebih ringan daripada menggendong umamah. Maksudnya apa? Nabi pernah sholat menggendong cucunya bernama Umamah. Ketika Nabi sujud, cucunya ditaruh. Nabi berdiri, cucunya digendong lagi. Nanti sujud, taruh lagi. Ya, naruh, gendong. Ini lebih dahsyat daripada hanya memasang apa? Peci. Maka kalau gendong Umamah tidak membatalkan sholat, berarti masang peci tidak membatalkan sholat. Nah, saya bertanya nih. Sholat sambil garuk-garuk karena gatal, batal napa mboten? Tergantung. Kalau dia itu katsir, banyak, maka batal. Kalau sedikit, tidak batal. Nah, dalam mazhab Syafi'i yang dianggap banyak itu kalau 3 kali berturut-turut. Ping pinten niki, Pak? Wis sembuh ping akeh biyen batal ngoten niku. Makanya sebelum sholat itu keramas dulu kalau memang rambutnya gatel, sehingga nanti jangan garuk-garuk terus. Orang salat udah upil, batal mboten? Nah, tergantung udah pripun. Sekali tok, wah itu bodi, nggih pun enggak batal. Tapi 1 kali, wah marem iki, berarti sebelah enek-enek. Wah, kok cek bodi, baleni malih. Nah, ping 3 berturut-turut, batal niku. Kalau panjenengan ada upilnya besar, tidak bisa bernafas dalam sholat, nah silahkan diambil tapi sekali aja. Sekali udah dapat sudah. Jangan ketagihan. Wah kok penak ngode-ngode upil niki. Tidak boleh. Itu batal sholatnya. Ada nggak Pak orang sholat udah upil nih? Nah, keterlaluan nih. Baik, amalan yang banyak yang membatalkan. Kalau sedikit tidak membatalkan. Tapi para ulama katakan amalan di dalam sholat itu ada 2 macam. Ada amalan yang termasuk perbuatan sholat, ada amalan yang bukan perbuatan sholat. Yang saya contohkan tadi semuanya yang bukan perbuatan sholat, garuk-garuk, udah upil. Nah sekarang kalau perbuatannya adalah termasuk amalan sholat, meskipun itu amalannya sedikit, kalau dia sengaja tetap membatalkan sholat. Misalnya panjenengan sholat duhur, rukuknya 2 kali, sengaja 2 kali. Meskipun rukuknya nambahnya 1 kali, itu kan 1 gerakan toh, tetap itu batal salat panjenengan. Kenapa? Panjenengan menambahkan sesuatu amalan yang termasuk amalan sholat dengan sengaja, padahal itu bukan atau tidak disyariatkan. Kecuali kalau sholat gerhana kan memang apa? Sujudnya 2 kali, rukuknya 2 kali kan? Nah, ini sholat duhur rukuknya 2 kali sengaja, batal. Orang sholat duhur 5 rakaat sengaja, batal. Karena itu imam kalau sholat duhur 5 rakaat sudah ditasbihi nekat karena imamnya merasa bahwa dia masih 3 rakaat, harus nambah 1 lagi 4 rakaat. Sementara semuanya makmumnya yakin ini adalah rakaat kelima, haram hukumnya makmum mengikuti imam. Kenapa? Kalau mengikuti imam berarti sholatnya apa? Batal. Karena sholat 5 rakaat berarti menambah amalan yang termasuk jenis sholat, sementara tidak diperbolehkan. Sholat duhur hanya 4, dia nambah 5 rakaat. Kalau imamnya tidak batal. Kenapa? Dia merasa benar kok. Dia merasa ini baru 3 rakaat. Tapi seandainya seluruh jamaah mengucapkan subhanallah,
imamnya nekat naik ke rakaat yang kelima, yaitu imamnya yang salah. Kenapa? Semua masjid mengatakan dia salah, kok dia masih nekat merasa benar. Mestinya yang benar adalah yang mengingatkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nomor 3, al-hadatsu. Hadas itu membatalkan sholat. Baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Misalnya hadas kecil, kentut. Misalnya hadas besar, keluar mani. Ketika sholat keluar mani, batal sholatnya. Dan ini tidak peduli apakah sengaja atau tidak sengaja, semuanya batal. Ada orang kan kentut nggak sengaja, tahu Bang? Tiba-tiba keterlepasan. Nah, meskipun keterlepasan tidak sengaja, hadas ini membatalkan sholat. Maka di sini tidak peduli apakah itu hadasnya sedikit atau banyak, apakah sengaja atau tidak, semuanya membatalkan sholat. Yang keempat, wa hudutsun najasati, dan terjadinya barang yang najis. Maksudnya ada barang yang najis mengenai tubuh kita, atau mengenai pakaian kita, atau mengenai tempat area sholat kita. Jadi 3 ini harus bersih dari najis. Tubuh kita harus bersih dari najis. Kalau tidak bersih dari najis tidak sah sholat. Pakaian kita harus bersih dari najis. Kalau tidak bersih dari najis maka tidak sah sholat. Tempat area kita sholat harus bersih dari najis. Kalau tidak maka juga tidak sah sholat. Area sholat kita maksudnya area yang terkena tubuh kita ketika sholat. Misalnya sujud, mana tempat yang terkena tubuh kita? Area wajah, area telapak tangan, area lutut. Nah itu semuanya area-area sholat. Itu tidak boleh ada najis di situ. Kalau ada tai cicak, di mana? Di antara wajah dan telapak tangan kita, nggak apa-apa. Karena antara wajah dengan telapak tangan kita itu tempat kosong yang tidak terkenai tubuh kita ketika sholat. Ada tai cicak di situ, masih sah untuk sholat. Tapi sholat di sajadah, tepat di sujudnya, tempat sujud kita ada teletong, teletong babi. Nah, kita nekat sholat di situ, sehingga sujudnya pas pada teletong tadi. Itu tidak sah sholatnya, pembatal sholat. Ini termasuk apa? Membatalkan sholat. Nah sekarang pertanyaan, gimana kalau sedang sholat, enak-enak sholat, tiba-tiba ada tai cicak jatuh dari atas ke bawah mengenai peci kita. Caranya adalah kita harus membersihkan dari najis tersebut saat itu juga. Bagaimana caranya? Pecinya dilepas, pecinya ditaruh, lanjutkan sholat. Kacamata terkena tai cicak, kacamatanya dilepas, taruh, lanjutkan sholat. Panjenengan pakai jaket, terkena tai cicak, lepas jaketnya, taruh. Kalau tai cicaknya bisa diselentik, nah, pergi dia. Tetapi kalau dia yang tai cicak yang masih basah dan diselentik tidak jatuh juga, masih tetap nempel, nah, maka harus dilepas baju kita. Kalau nggak bisa ya sudah, berarti apa? Kita batalkan sholat kita. Karena itu masjid ini harus dijaga, jangan sampai ada cicak-cicak yang akan mengganggu sholat kita. Karena itu di dalam Islam ada syariat untuk membunuh para cicak. Dihasung kita umat Islam untuk apa? Membunuh para cicak. Nah, mari kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatalal wazaghah, barang siapa yang membunuh cicak fi awali dorbah dengan 1 kali pukul langsung mati, kutibalahu miyatu hasanah, mendapatkan 100 pahala." Banyak betul Pak? 100 pahala loh Pak. Panjenengan baca alif lam mim itu baru 30 pahala. Ini membunuh cicak 1 kali pukul 100 pahala langsung. Tetapi kalau membunuhnya dengan 2 kali pukul, pahalanya lebih sedikit, berkurang. Kalau membunuhnya dengan 3 kali pukul baru mati, pahalanya lebih sedikit lagi. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, maka ini perlu takmir, mengadakan acara berburu cicak, supaya apa? Masjidnya bersih dari cicak. Apalagi kalau tetangga ada yang ngingu lele, nah, bisa ngasih sedekah cicak sama lele-lele tadi, berpahala. Ada satu cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tengah-tengah sholat melepas sandalnya. Apa sebabnya? Ternyata sandalnya itu menginjak tai sehingga sandalnya menjadi najis. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah sholat, idh khala'ana alaih, tiba-tiba melepas kedua sandal, fawada'ahuma an yasari, lalu ditaruh di samping kiri beliau.
Falamma ra'a dzalikal qaum, maka para sahabat Nabi ketika melihat itu alqauni alahum, semua yang salat ikut melepas sandal masing-masing. Jadi waktu itu salatnya pakai sandal, Pak, karena kan masjidnya masih tanah. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, selesai salat qala, Nabi bertanya, ma hamalakum, apa yang menyebabkan kalian ala ilqa'ini alaikum, melepas sandal masing-masing. Maka para sahabat menjawab, kami lihat Anda melepas sandal, ya kami lepas sandal. Kan ada perintah Nabi kan, sholatlah sebagaimana melihat saya sholat. Nabi sholat lepas sandal, semuanya lepas sandal. Maka Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya Jibril tadi datang kepada saya, mengabari saya bahwa di sandal saya ada tai, makanya saya lepaskan. Kemudian Nabi mengatakan, kalau seseorang datang ke masjid, hendaklah dia lihat dulu, kalau di sandalnya ada tai, maka hendaklah dia usap ke tanah, lalu setelah itu silahkan sholat dengan sandal tersebut. Jadi kalau sudah diusap di tanah itu sudah apa? Sudah suci, tidak harus dengan air. Yang penting tainya sudah lepas dari sandal tersebut. Tab yang kelima, wankishaful aurah, terbukanya aurat. Ini menyebabkan sholatnya batal. Ibu-ibu ketika sholat rambutnya keluar, delewer. Nah, ini berarti kan auratnya terbuka, sholatnya apa? Batal. Kecuali kalau dia langsung bisa membenarkan aurat tersebut. Auratnya tersingkap, langsung ditutup. Nah, masih belum batal. Kenapa? Karena langsung bisa membenarkan. Seperti dulu pernah saya lihat ada orang sholat pakai sarung. Sarungnya tampaknya sudah tua ini Pak usianya. Begitu sujud, orangnya mungkin terlalu kuat nih, langsung berbunyi pret nih. Bukan orang ngentut, bukan. Tapi sarungnya bedah, nih. Saking apa? Dahsyatnya orang tersebut. Wah, langsung kelihatan pantatnya. Kalau totoke ora ngerti ngoten, totoke ngantuk ngoten. Supaya dia nggak malu. Nah, setelah itu dia langsung berdiri kemudian memutar sarungnya. Yang robek tadi dipindah ke depan. Nah, seperti itu masih sah sholatnya. Kenapa? Karena langsung dia benarkan. Tapi seandainya sujud dalam kondisi masih ebleh-ebleh, kelihatan auratnya, kemudian baru menunggu berdiri, setelah berdiri baru dibenarkan sarungnya, ini sholatnya batal. Karena auratnya apa? Tersingkap. Seorang ibu-ibu sholat, karena anginnya sangat kencang sekali, akhirnya apa? Rukuhnya itu terangkat oleh angin. Nah, kelihatan kakinya. Gimana? Sholatnya sah atau tidak? Sah kalau dia masih bisa langsung membenarkan. Kalau dibiarkan, wah ini ISIS penak, nah, sehingga dibiarkan kakinya terbuka begitu, batal salatnya. Ingisyaful aurah. Nomor 6, taghyirun niyah, mengubah niat. Ini dalam mazhab Syafi'i membatalkan salat. Mengubah niat itu gimana? Dari salat fardu diubah kepada salat fardu lain, batal. Dari salat fardu diubah niatan kepada salat sunnah, batal. Dari salat sunnah diubah kepada niatan salat fardu, batal. Dari salat sunnah diubah kepada niatan salat sunnah yang lain, batal. Misalnya, panjenengan salat sunnah. Ketika salat sunnah, tiba-tiba ada orang datang, kemudian menepuk Anda, pengen menjadikan Anda sebagai imam. Nah, jangan mengubah niatan. Niatan Anda salat sunnah, lanjutkan salat sunnah. Menjadi imam gak ada masalah. Tidak boleh diganti niat, wah saya tak niatan sholat duhur sekalian. Jadi panjenengan datang ke masjid sudah telat, orang-orang sudah pergi, gitu. Nah, panjenengan niatan sholat sunnah dulu, baru setelah sholat sunnah selesai, nanti akan sholat duhur. Karena toh semuanya sudah selesai. Nah, di tengah-tengah Anda sholat sunnah 2 rakaat, tiba-tiba ditepuk seseorang untuk menjadi imam. Jangan diubah niatnya, lanjutkan niatan sholat sunnah. Diniatkan salat duhur nggak bisa, itu malah batal salatnya. Ini dalam mazhab apa? Syafi'i. Ada satu pengecualian, boleh orang mengubah niatan tetapi salatnya tidak batal. Bagaimana itu? Nah, saya bacakan nih mazhab Syafi'i. Dikecualikan adalah lau qalaba fardhun, seandainya dia mengubah salat fardunya naflan mutlaqan menjadi salat sunnah yang mutlak. Tujuannya liudrika jama'atan masyru'ah, untuk mendapati jamaah yang disyariatkan, maka sholatnya tidak batal. Contoh. Panjenengan datang ke masjid, orang-orang sudah pergi semuanya.
Karena panjenengan terlambat. Jam 12 orang-orang sudah pada pergi, Anda baru datang ke masjid. Berarti apa? Sholat duhur sudah selesai. Anda langsung sholat duhur 4 rakaat. Niatannya apa? Sholat duhur. Tiba-tiba ada rombongan datang ke masjid untuk sholat duhur berjamaah. Mereka rombongan satu mobil yang belum sholat duhur. Nah, bolehkah kita mengubah menjadi sholat sunnah? Boleh. Kenapa? Tujuannya adalah supaya kita mendapatkan sholat jamaah bersama rombongan yang baru saja datang tadi. Ini kondisi khusus di mana boleh mengubah niat. Niatan sholat fardu diubah menjadi apa? Sholat sunnah mutlak. Tujuannya apa? Tujuannya mendapatkan jamaah yang disyariatkan. Boleh seperti ini tidak membatalkan sholat kita. Ini madhab apa? Madhab Syafi'i. Tapi saya jujur, ada pendapat yang lain. Ini pendapat yang lain saya sampaikan supaya panjenengan agak longgar. Pendapat yang lain mengatakan sholat yang rendah diubah niatnya kepada sholat yang lebih tinggi, nggak bisa. Tapi yang tinggi diubah kepada yang rendah masih memungkinkan atau ringan hukumnya. Misalnya gini, sholat sunnah ini kan rendah, sementara sholat wajib kan tinggi. Nah, maka dari sholat sunnah dipindah niatan kepada sholat fardu, tidak bisa. Tapi dari sholat fardu dipindah niatan kepada apa? Sholat sunnah masih bisa. Kenapa? Karena hukumnya tadi apa? Lebih ringan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nomor 7. Wastidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Ini membatalkan sholat. Dan membelakangi kiblat itu ada 2 macam. Yang pertama, bahwasanya kiblat yaitu Ka'bah kita punggungi. Kalau orang Indonesia berarti menghadap ke arah timur. Nah, maka punggungnya menghadap ke arah kiblat. Ini berarti sudah membelakangi kiblat, sholatnya batal. Yang kedua, kita menghadap ke arah kanan atau menghadap ke arah kiri, tapi seluruh tubuh kita total, itu juga membatalkan sholat. Karena itu ibu-ibu kalau sedang sholat, anaknya nangis, boleh bergeser ke arah kanan untuk gendong anaknya, tapi jangan total menghadap ke arah kanan. Kalau total ya, wajahnya ke arah kanan, tubuhnya ke arah kanan, kemudian kakinya juga semuanya menghadap ke arah kanan, ngambil anaknya, ini sholatnya batal. Tetapi kalau dia berjalan bergeser saja, jadi kakinya masih menghadap ke arah kiblat, sambil dia menoleh begini, nah berarti tubuhnya yang tidak menghadap ke arah kiblat, ini masih tidak membatalkan sholat. Yang penting jangan seluruh tubuhnya menghadap ke arah apa? Kanan atau kiri. Begitu sudah menghadap ke arah kanan atau kiri seluruh tubuhnya, maka ini sudah termasuk istidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Jadi salatnya batal. Ini karena saya perhatikan sebagian ibu-ibu langsung ngambil anaknya tanpa peduli gitu. Nah, ini batal salatnya, bisa begitu. Silahkan ngambil anak, silahkan dong, anaknya nangis, digendong supaya tidak mengganggu orang yang lain. Tapi caranya itu tadi ya, jangan seluruh tubuhnya menghadap ke arah utara atau selatan. 8. Wal aklu, dan makan, wasyurbu, dan minum. Ini membatalkan sholat. Kecuali kalau dia lupa dan makan minumnya sedikit, ini dimaafkan. Sedang sholat, gara-gara sholatnya membaca surat Al-Baqarah, lama, haus. Nah, karena di sampingnya ada gelas, langsung keambil, keminum. Begitu minum satu teguk teringat, ya Allah lagi sholat kok minum. Kembalikan lagi, nggak apa-apa. Sholatnya tidak batal. Tetapi kalau panjenengan lupanya itu minumnya banyak, kopi dinikmati, wah enak nih, tambah meleh, sampai habis 1 gelas, meskipun itu lupa, batal salat panjenengan. Jadi yang dimaafkan apa? Tidak sengaja dan sedikit. Kalau dia sengaja meskipun sedikit, salatnya batal. Kalau dia tidak sengaja tapi minumnya banyak, batal juga salatnya. Yang 10, wal qahqahah, tertawa bersuara, membatalkan sholat. Maka kalau senyum tidak membatalkan sholat. Ada imam ngimami sholat jamaah pakai sarung, ada anak kecil lewat kemudian masuk ke dalam sarungnya, nah, panjenengan di belakang guyu. Kalau ketawanya itu sampai terdengar suaranya, itu namanya qahqahah. Kalau hanya senyum tidak ada suaranya, itu hanya senyum, tidak qahqahah, tidak membatalkan sholat. Nah, tertawa yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i itu kalau muncul 2 huruf atau lebih. Misalnya orang tertawa bersuara hihi. Nah, ini kan 2 huruf, hihi. Nah, ini berarti sholatnya batal.
Kalau baru satu huruf masih dimaafkan. Nah, jangan bersuara lagi, jangan dilanjutkan. Harus ditahan. Nah, satu sudah cukup, jangan dilanjutkan. Dilanjutkan batal. Lanjutkan senyumnya nggak apa-apa. Namanya senyum nggak bisa kita tahan. Lucu tenan Pak Imamnya dileboni cah cilik. Masuk ke dalam sarungnya. Nah, makanya jangan pakai sarung, nanti dimasuki anak kecil. Atau jangan bawa anak kecil ke masjid, nanti masuk sarung kita. Yang ke-11 wariddatu, dan murtad. Ini membatalkan salat. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ada orang salat, di tengah-tengah salat dia murtad, salatnya batal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Sungguh-sungguh kalau kamu melakukan syirik, maka sungguh telah batal amalan kamu, gugur amalan kamu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Inilah mazhab Syafi'i dalam bab ini, yaitu pembatal-pembatal salat. Adapun bab berikutnya ini karena panjang, insya Allah akan kita bicarakan pada waktu yang lain. Tetapi saya ingin meringkas bahwasanya bab berikutnya ini tidak begitu penting, sehingga seandainya kita lewati tanpa penjelasan karena sudah sangat gamblang, nggak ada masalah. Ini hanya membicarakan tentang adadu rakaati, jumlahnya rakaat, wa arkanil faraid, dan juga rukun-rukun salat fardu. Rakaatnya salat fardu ada berapa rakaat? Nah, ini kan nggak begitu penting kan? Salat fardu bisa kita hitung sendiri. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, isya 4 rakaat. Udah dijumlah aja sendiri, nggak begitu penting. Tapi memang dalam mazhab Syafi'i atau dalam kitab-kitab fikih seperti ini tetap dibicarakan. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Sudah 47 menit saya bicara, maka sisa waktu saya gunakan untuk soal jawab saja. Silahkan bebas.